Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Rehana dengan NIM 24059020201117 dari Prodi Gizi angkatan 2024. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Farmakologi Gizi dengan dosen pengampu Ibu Izza Mulyani, SKM MPH. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi obat dan zat gizi pada masa laktasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari interaksi obat dan zat gizi. Interaksi obat dan zat gizi adalah pengaruh yang muncul ketika obat dan zat gizi dikonsumsi secara bersamaan. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu dapat mempengaruhi cara obat bekerja di dalam tubuh kita. Interaksi obat dan zat gizi ini dapat mengubah efektivitas obat atau bahkan dapat memengaruhi status gizi pasien. Maka dari itu, interaksi obat dan zat gizi ini sangat perlu diperhatikan karena dapat mengganggu keamanan dan hasil terapi. Setelah memahami apa pengertian dari interaksi obat dan zat gizi, saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dan zat gizi pada masa laktasi. Nah, apa itu masa laktasi? Masa laktasi adalah masa di mana ibu menyusui bayinya. Dimulai langsung setelah melahirkan dan sampai menyusui selesai. Di masa itu, ibu akan memproduksi ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayinya. Nah, selanjutnya itu ada kategori obat-obatan yang aman pada masa laktasi. Nah, yang pertama itu ada L1 yang berarti sangat aman. Contohnya ada ibuprofen dan ioratadin. Kemudian ada L2 yang berarti aman. Contohnya ada dimenhydrinat dan cetirizin. Kemudian ada L3 yang berarti cukup aman, contohnya ada aspirin dan lorazepam. Kemudian ada L4 yang berarti kemungkinan berbahaya, contohnya ada kloramfenikol dan sibutramin. Dan yang terakhir itu ada L5, yaitu kontraindiksi atau sangat berbahaya. Obatnya contohnya itu ada siklofosfamid dan amiodaron. Nah, sekarang masuk kepada mekanisme interaksi obat dan zat gizi pada masa laktasi. Interaksi ini terjadi melalui 4 mekanisme, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi, atau biasa disebut dengan ADME. Nah, yang pertama itu ada absorpsi atau penyerapan. Makanan dapat memperlambat atau mempercepat penyerapan obat. Contohnya itu makanan tinggi serat dapat memperlambat penyerapan obat seperti ibuprofen. Sedangkan makanan yang berlemak dapat mempercepat obat yang larut lemak seperti ioratadin. Nah, yang kedua itu ada distribusi atau penyebaran. Obat menyebar melalui darah dan bisa masuk ke ASI. Obat yang larut lemak lebih mudah masuk ke ASI. Kemudian, jika ibu kekurangan protein, maka obat bebas akan banyak beredar di darah dan memungkinkan lebih banyak masuk ke ASI. Nah, yang ketiga itu ada metabolisme. Di hati, obat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Contoh interaksi di bagian metabolisme itu misal ibu mengonsumsi jus grapefruit, maka jus grapefruit ini akan menghambat enzim CYP450 sehingga metabolisme obat melambat. Kemudian, kadar obat meningkat dan peluang masuk ke ASI lebih besar. Nah, yang keempat itu ada ekresi atau pengeluaran. Obat bisa keluar melalui urin, feses, kemudian ASI, ataupun keringat. Beberapa obat seperti siklofosfamid dapat keluar melalui ASI dalam jumlah besar, sehingga berbahaya bagi bayi. Kemudian ada prinsip benar pemberian obat. Nah, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada benar pasien, artinya obat diberikan kepada orang yang tepat. Yang kedua itu ada benar obat, yaitu untuk memastikan jenis obat sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada benar dosis, yaitu untuk menentukan jumlah obat yang digunakan pas, tidak kurang ataupun lebih. Yang keempat itu ada benar waktu, yaitu untuk memastikan obat yang diminum sesuai waktu yang tepat. Yang kelima itu ada benar cara pemberian, untuk memastikan cara pemberian yang benar, misal diminum, dioles, ataupun disuntik. Dan yang keenam itu ada benar kadaluarsa, yaitu untuk memastikan obat yang diminum itu masih layak atau tidak kadaluarsa.
Selanjutnya itu ada dampak interaksi obat dan zat gizi pada ibu menyusui dan bayi. Nah, dampak interaksi obat dan zat gizi pada ibunya yaitu bisa mempengaruhi kesehatannya serta kualitas ASI, bahkan menurunkan produksi ASI. Kemudian dampak pada bayinya diantara lainnya yaitu diare, alergi, atau bahkan keracunan. Oleh karena itu, penggunaan obat pada ibu menyusui harus sangat hati-hati dengan mempertimbangkan jenis obat, dosis, dan usia bayi, serta dengan memperhatikan nutrisi asupan ibu. Itulah tadi penjelasan tentang materi interaksi obat dan zat gizi pada masa laktasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.